kemudian kolaborasi yang semakin bagus gitu loh Pak. Karena tidak langsung mereka sudah belajar matematika nih Pak. Nah, tetapi guru tidak menyebutkan bahwa itu sudah belajar matematika gitu. Jadi sedikit tidak masyarakat yang kan Pujer Baru 3 itu masyarakat Gundang. Itu masih Gunda itu nama dusun. dusun Gundang. Sebetulnya inovasi Menpanusi dan pendidikan melalui Kotisu itu inovasi seperti apa, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso atau yang biasa kita sebut dengan Ngopi Bos. Dan kali ini kita akan mendiskusikan atau berbincang tentang sebuah inovasi yang bernama Menpanusi dan Pendikar melalui Kotisu, meningkatkan kemampuan numerasi dan pendidikan karakter melalui kotak tisu. Dan di tengah-tengah kita telah hadir pula Ibu Wiwin selaku inovator dari inovasi Menpanusi dan Pendikar melalui Kotisu. Secara singkat, nanti mungkin Ibu Wiwin akan memperkenalkan diri dulu. Ibu Wiwin ini kedudukannya sebagai apa dan sekarang berprofesi sebagai apa. Mungkin bisa Ibu Wiwin perkenalkan diri secara singkat, Bu. Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya buat saya. Saya di sini bernama Sri Winarti dan saat ini saya merupakan kepala sekolah di Satuan Pendidikan SDN Pujer Baru 2 di Kecamatan Maesan, Bondowoso. Ini kalau lihat lokasinya Ibu ya, SD-nya Bu Wiwin ini paling sebelah selatan ya Bu, iya, selatan sendiri berbatasan dengan terakhir itu perbatasan dengan Kabupaten Jember. Oh, jadi bukan pucuk sih, paling pinggir ya Bu? Iya, pinggir, tapi ke atas kalau lokasinya. Oh iya, naik dulu ke atas ya. Naik gunung. Oke. Bu Wiwin, saya ingin mengetahui sebetulnya inovasi Menpanusi dan Pendikar melalui Kotisu itu inovasi seperti apa, Bu? Modelnya, bentuknya seperti apa? Mungkin Bu Wiwin bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang inovasi Menpanusi ini. Sebenarnya Menpanusi dan Pendikar melalui Kotisu itu sendiri adalah kan meningkatkan kemampuan numerasi dan pendidikan karakter siswa melalui kotak tiket surga sebenarnya Pak. Jadi kegiatan ini secara garis besarnya hanya kegiatan yang sama pada halnya pada mungkin di lembaga lain juga melakukan hal yang sama, yaitu kegiatan Jumat Berkah, pemberian sedekah, tetapi melalui kotak tiket surga itu tadi. Jadi ketika memberikan sedekah, harapannya kita bisa mendapatkan tiket ke surga, gitu. Jadi hanya sebuah bentuk seperti kotak itu, cuman di sini kami melakukan sebuah pengaplikasian, mengintegrasikan praktik baik ini pada pembelajaran, seperti itu. Contoh pembelajarannya seperti apa nih Bu? Dengan ketika siswa sudah memberikan infak sedekah sumbangannya itu, kemudian korelasinya dengan pembelajarannya seperti apa Bu? Nah, pada kegiatan pada pembelajarannya itu ketika anak-anak kan memberikan sedekah ya Pak. Ketika pada kegiatan hari Jumat itu mereka memberikan sedekah dan yang mengalokasikan dananya itu mulai dari penghitungan, penjumlahan itu semua siswa.
Nah, disitulah secara tidak langsung siswa kan belajar hitung-hitungan nih Pak, itu sudah masuk matematika. Kemudian selain itu pada pemanfaatannya lagi Pak di sini. Jadi pemanfaatan dari uang sedekah itu kan ada beberapa langkah yang saya manfaatkan untuk kepentingan sekolah. Nah, di situ juga siswa yang melaksanakan itu juga. Jadi pemanfaatannya misalkan minggu depan kita akan makan bersama. Makan atau tambahan makanan bergizi. Nah, di situ kan butuh rincian dana. Misalkan mau makan soto nih ya Pak ya. Nah, pasti kan butuh beli ikan berapa gitu. Nah, secara tidak langsung kan siswa sudah belajar matematika tanpa mereka sadari. Nah, karena kan kalau matematika ini kan biasanya identik dengan susah. Ya. Identik dengan yang menakutkan. Tetapi secara tidak langsung mereka kan belajar nih Pak, belajar matematika tanpa mereka sadari. Baru ketika di akhir pembelajaran tuh mereka guru atau wali kelas tuh menjelaskan bahwa tadi sudah belajar matematika. Oh, ternyata matematika tuh seperti itu ya. Jadi kita mengaplikasikan dengan dunia nyata, mempraktekkan secara langsung gitu loh Pak. Oke. Jadi secara tidak langsung siswa ikut pembelajaran yang real ya Bu, ya, sesuai dengan kenyataan atau realita. Nah, kalau saya ingin mengetahui nih Bu, tentu inovasi ini tidak serta-merta Bu Wiwin selaku inovatornya itu datang langsung menerapkan inovasi ini. Tentu pasti ada latar belakang atau motivasi yang membuat ide inovasi Mempanus ini perlu Ibu lakukan, perlu dilaksanakan di satuan pembelajaran Ibu, satuan pendidikan yang Ibu kelola. Nah, tentu ada latar belakangnya nih Bu. Kira-kira latar belakang dari inovasi Mempanusi ini apa Bu? Yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa menerapkan inovasi ini di lingkungan satuan pendidikan yang Ibu pimpin. Latar belakang dari praktik baik ini awalnya ketika saya pertama kali nih ya Pak mendapatkan promosi kepala sekolah, saya harus bertugas ke sana dan kebetulan di tahun berapa itu Bu? Tahun 2022. Oh 2022 Ibu mulai menjabat? Ya benar, menjabat di saya bergabung dengan di warga besar SDN Bujer Baru 2 dan di mana ternyata waktu itu baru regrouping. Nah, jadi dari SDN Bujer Baru 3 dan 2. Dan sebenarnya Bapak kalau lokasi Bujer Baru 3 dan 2 itu tidak begitu jauh, hanya saja lokasinya yang sangat lumayan ekstrim lah menurut saya memang. Yang mana yang ekstrim Bu? Yang Bujer Baru 3. Oh, yang 3. Ada di bawah saya. Nah, jadi masih kondisinya yang saya tahu waktu itu sedikit tidak masyarakat yang kan Bujer Baru 3 itu masyarakat Gundang. Itu masih Gunda itu nama dusun? Dusun Gundang. Kalau yang saya itu dusun Duko Pak. Jadi yang Gundang itu masih sedikit tidak menerima karena kan harus beralih ke atas. Nah, mungkin pertimbangan mereka satu, mereka kan rata-rata buruh tani. Jadi kalau pagi mereka kan semua pasti sibuk di sawah atau di ladang. Nah, kesempatan untuk mengantarkan putra-putrinya kan mungkin itu yang mereka pikirkan. Kalau membiarkan untuk jalan sendiri mungkin ada kekhawatiran. Karena memang terjal Bapak. Tempatnya itu terjal dan saya pun sebenarnya memahami gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian dampak pandemi mungkin ya Pak ya. Jadi kemampuan numerasinya itu memang rendah saya lihat. Kemudian semangat belajarnya itu kurang memang khususnya pada matematika. Kemudian kondisi yang masih terbentuk kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok antara dusun Gundang siswa dusun yang Gundang itu dan itu sampai orang tuanya juga ikut lah maksudnya. Masih ada gap. Kemudian saya lihat masih waktu itu sebagian besar guru-gurunya ketika pembelajaran matematika itu kurang kreatif. Jadi masih seperti monoton lah ketika pembelajaran gitu. Jadi monoton pada sesuai materi yang misalkan 3x3 yang sekarang langsung belajar matematika, mungkin langsung yang penyebutan seperti itu. Kemudian Bu, jadi ketika
ketika mereka melaksanakan regrouping ya, dengan begitu perbedaan ya, tentu sebetulnya perbedaannya ini karena perbedaan lokasi ya, lokasi di bawah dengan lokasi atas, dan yang bawah harus naik ke atas, sehingga mungkin yang atas juga masih merasa dia yang memiliki sekolah, yang bawah adalah menumpang gitu di istilahnya. atas. Nah, sebetulnya penerapan inovasi ini tentu saja berarti tidak hanya sekedar siswa Bu yang menjadi objek ya sasarannya, karena kan perbedaan itu juga muncul sampai dengan orang tua. Nah, ini bagaimana Bu implementasi dari inovasi Menpanusi ini terhadap keberadaan orang tua siswa, baik yang dari dusun Gunda atau Duko. Ini cara pengimplementasian inovasi ini gimana? Selain ke siswa tentu pembelajaran, tapi kan juga inovasi ini harusnya juga bisa mempengaruhi orang tua untuk ikut membantu mengurangi gap atau menghilangkan gap bahkan di sekolah Pujer Baru 2. Waktu itu akhirnya saya ketika pertama kali bergabung tuh kan melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya muncullah sebuah ide bagi saya awalnya itu Pak. Tapi tujuan ide itu saya awal tuh saya kolaborasikan, saya sampaikan kepada guru-guru waktu itu bahwa saya ingin melakukan sebuah praktik baik seperti ini, di mana ini tujuan awalnya agar kalau kita di desa Pak, ketika kita meminta, ayo anak-anak kalian sudah menjadi keluarga besar Pujer Baru 2 dan 3, kan tidak mudah, meskipun ketika saya juga menyampaikan kepada wali murid, kan ibarat kita memerintah. Nah, akhirnya ada ide ini, secara tidak langsung kan kita langsung menarik mereka untuk ikut bergabung di sini, tetapi tanpa menyuruh gitu loh Pak, intinya waktu itu. Jadi ketika saya melakukan kegiatan ini kan pasti ada sebuah rapat dulu dengan guru semua, penyampaian ide, kemudian implementasinya seperti apa kepada wali murid. Nah, yang saya tekankan di sini adalah pada saat pemanfaatan hasil. Nah, disinilah pemanfaatan hasil dari uang sedekah itu saya benar-benar merangkul wali murid. Nah, karena apa Pak? Pemanfaatan dari hasil uang sedekah ini awal dulu ketika saya ada ya berjalannya praktik baik ini kan kita melihat keuangan ya Pak ya, masih awal itu kan pasti tidak begitu banyak. Sasaran kami waktu itu memang adalah menjenguk siswa yang sakit waktu itu. Kemudian memberi bantuan di sekitar lingkungan Duko bagi wali murid yang tidak mampu. Misalkan janda, seperti itu sasarannya. Pokoknya kita mengkondisikan sesuai dengan kondisi keuangan. Kemudian melebar Pak, setelah Duko merata, saya pindah ke Gundang Turun. Nah, tetapi menariknya di sini ketika kita memberikan santunan itu kita kan siswa yang turun, tapi didampingi oleh guru dan kepala sekolah, beberapa guru dan kepala sekolah. Dan di situ kami meminta wali murid untuk mendampingi. Jadi secara bergiliran. Jadi kalau sudah tahu misalkan besok wali muridnya Anton yang akan membagikan, yang mendampingi, memberikan santunan, mau tidak mau secara sukarela mereka akan meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya, memberikan, menyalurkan sedekah itu. Dan ketika kami butuh misalkan kita mendapatkan uang 30.000 nih atau 100.000 Pak. Nah, anak-anak kan menghitung nih 100.000, sasaran kita ada 3 orang yang akan kita bantu. Anak-anak kira-kira dengan uang 100.000 ini satu orang itu akan mendapatkan nominal berapa. Nah, dari nominal itu akan dibelikan apa yang cukup. Nah, secara tidak langsung lagi di sini integrasi dari pembelajaran sudah masuk lagi Pak di sini. Itulah ke siswa. Jadi ada kolaborasi yang berkesinambungan, mendampingi siswa untuk menyalurkan sedekahnya itu tadi. Jadi lebih ke pemanfaatannya. Ya, ketika proses pemanfaatan itu kan berarti kan memang ada percampuran gitu antara orang tua yang dari Gunda dan orang tua Duko. Artinya kan mulai disitulah mungkin interaksi
mulai mengurangi timbulnya gap itu kan di situ mungkin ya Bu. Artinya uang ya juga dari mereka berdua, artinya dari orang tua mereka masing-masing yang ada di Duko dan di Anu, kemudian disatukan, kemudian digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, mungkin nilai apa istilahnya tidak terasa mereka kan akhirnya lama-kelamaan kan saling berbaur. Iya. Tanpa kami menyuruhkan Pak, ini kan sudah ada kegiatan, jadi seperti itu. Kalau kita langsung memerintah gitu kan kayak kesannya bagaimana kan gitu Pak. Sampai dengan kondisi sekarang sudah ya Bu, baik di kelas maupun di luar kelas, di luar sekolah itu sudah gap itu sudah tidak ada sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai detik ini kolaborasi kami sudah semakin meningkat, bahkan dari hasil uang sedekah itu juga sudah ada peningkatan. Dari awalnya yang mungkin hanya pemberian santunan, waktu itu meningkat pada pemberian santunan anak yatim. Tapi tetap kami ketika santunan anak yatim yang kami utamakan adalah tetap warga Gundang sama Duko. Kami tidak melebar keluar karena itu memang uang dari masyarakat sana gitu maksud saya. Kemudian sampai tahun di 2024 ini hal yang sangat membuat saya sedikit bersyukur sekali itu adalah penambahan makanan bergizi. Meskipun dari tidak, alokasi anggaran ini juga. Iya. Kemudian yang bikin saya sangat bahagia juga Bapak ketika pembuatan makanan bergizi itu tambahan makan. Jadi kita menerapkan sebelum belajar kita harus sarapan bersama. Nah, itu yang masak itu wali murid. Jadi di sekolah. Yang tempat masaknya di sekolah. Di sekolah dan ketika pembagian mereka mendampingi putra-putrinya untuk makan bersama. Ya. Oh, oke Bu. Ini saya kembali lagi ke belakang. Tentu penerapan inovasi ini mungkin awalnya tidak berjalan mulus ya. Ya, ini kira-kira permasalahan yang timbul ketika aplikasi inovasi ini diterapkan apa Bu? Yang Ibu pernah rasakan awal pertama kali? Apakah ada penentangan atau gimana? Atau ada yang khawatir? Atau gimana itu Bu? Pasti. Ketika awal saya muncul ide ini kan kita pasti kumpul dulu nih Pak, menyamakan persepsi nih dengan guru-guru. Apalagi saya orang baru nih Pak, tidak semudah itu kita memberikan ide yang langsung pasti diterima, ditelan mentah, nggak mungkin. Pasti ada beberapa yang penolakan. Tetapi dengan sedikit edukasi dari saya, ayolah kita sekarang berubah pola pikir kita, mindset kita dirubah. Kita berpikir secara aset. Jangan memikir selalu kekurangan gitu. Nggak mungkin Bu, pasti gitu. Ada beberapa yang menentang, tidak mungkin akan berjalan dengan baik di sini Bu. Pasti akan mendapatkan seperti ini, pasti itu. Tetapi saya berusaha untuk melakukan pendekatan dengan guru-guru, kemudian membuka mindset mereka bahwa ayolah pola pikir kita dirubah sekarang. Jangan sedikit-sedikit yang dikedepankan itu adalah sebuah kekurangan. Tetapi kita punya kelebihan. Kalau kita bersatu padu, insya Allah semua akan berjalan. Namanya sebuah program, pasti ketika program itu berjalan, pasti ketika program itu tidak berhasil, ayo kita setting ulang. Tetapi kalau berjalan mulus, ayo kita tingkatkan. Gitu. Mungkin seperti itu. Nah ini kan walaupun ini konsepnya adalah sedekah ya Bu, ini kan tentu juga ada hal-hal yang dikhawatirkan mungkin, karena ini kan apa aja menarik donasi ya, donasi walaupun tidak besar lah itu. Nah, ketika ini ada penentangan juga dari orang tua, takutnya dicurigai ini ada tarikan apa gitu, gimana Bu? Itu awal ketika praktik ini berjalan, kalau untuk ke sana saya belum atau mungkin tidak ada memang. Iya, mungkin belum memang secara yang disampaikan secara langsung, karena memang kami ketika itu kan kerjasama dengan guru agama. Nah, pasti ada penyampaian nih kepada awalnya kepada siswa dulu sasarannya, disampaikan bahwa akan ada kegiatan Jumat Berkah, yaitu memberikan sedekah lewat kotak tiket surga ini anak-anak. Tetapi anak-anak harus tahu bahwa ketika kita di sini bukan berlomba-lomba paling besar, bukan. Karena meskipun kita memberikan jumlah besar, tapi hati kita nggak ikhlas, tujuannya, niatnya pengen dipuji, belum tentu kita nanti akan mendapatkan tiket itu, seperti itu edukasinya. Kemudian
kita memberikan sewajarnya lah, tapi kita benar-benar ikhlas untuk berbagi. Tuh. Kemudian kepada wali murid pun saya ada ketika misalkan saya pasti waktu itu mengambil di pas kegiatan sebelum pengambilan raport Pak, saya mengundang wali murid, kita sampaikan. Tujuannya untuk apa, kami sampaikan kepada wali murid. Jadi memang dari awal tidak ada pertentangan dari orang tua gitu. Tidak ada. Karena kan jumlah nominalnya kita kan nggak memaksa yang besar, cuman ingin mengajarkan anak bagaimana kita berbagi. Uangnya dari mana? Dari sangu, bukan minta lain dari orang tua. Jadi ke orang tua juga disampaikan, kalau bisa ibu jangan diberikan uang tambahan. Misalkan sangunya memang 2.000, kasihkan 2.000, biar anak berpikir, kita beli-belinya 1.000, 1.000-nya kita donasikan. Atau kita beli-belinya 1.500, 500-nya kita donasikan. Seperti itu. Nah, tadi Bu Wiwin juga menyampaikan bahwa menyampaikan dari tujuan pelaksanaan inovasi ini ke orang tua juga. Nah, sebetulnya tujuan yang diharapkan dari inovasi ini apa sih Bu Wiwin, ini tujuannya apa? Baik kepada siswa, kepada orang tua, atau bahkan mungkin kepada guru, hal yang ingin dicapai itu apa sebetulnya, Bu? Yang utama tujuan saya ingin lebih meningkatkan lagi kolaborasi dengan wali murid Pak, melakukan pendekatan di warga sekitar itu baik di yang Gundang dan Duko, itu yang utama waktu itu sampai saat ini. Kemudian yang kedua, saya ingin guru-guru di sana itu lebih kreatif lagi gitu maksudnya, ketika memberikan pembelajaran tidak monoton seperti pembelajaran kemarin-kemarinnya. Kemudian dengan praktik baik, mungkin saya ingin bahkan ketika mereka atau guru-guru di sana mengintegrasikan praktik baik ini dengan pembelajaran matematika. Kalau bisa sih sampai membuat buku pendamping atau buku saku yang intinya di dalam itu bagaimana sih cara pengimplementasian pembelajaran dari praktik baik ini. Inginnya sih seperti itu tujuannya. Kemudian selain kita beramal ya Bu mungkin ada program-program hal-hal seperti, bisa Ibu bercerita hal-hal teknis terkait dengan pembelajaran yang lain. Jadi misalnya di situ ada pembelajaran saya tertarik sebetulnya numerik itu bentuk praktiknya seperti apa tuh? Sebenarnya kan kalau di kegiatan Jumat Sedekah tuh semua lembaga pasti ada Pak, pasti ada kegiatan. Cuman kelebihan di sini adalah ketika pengintegrasian dengan praktik baik ini, Jumat Sedekah itu dengan pembelajaran matematika. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi ketika anak-anak biasanya hari Jumat, mereka kan memberikan sedekah nih. Siswa juga yang melaksanakan semua. Kemudian di masing-masing kelas tuh menghitung Pak, menghitung hasil uang sedekah. Nah tapi kalau masih kelas rendah itu masih tetap dampingan guru. Semua juga sampai kelas tinggi pun masih didampingi oleh guru. Nah mereka kan menghitung nih, hanya saja kalau yang kelas tinggi 4, 5, 6 itu lebih ke penjumlahannya. Kemudian mereka itu merekap dari minggu kemarin, dalam 1 bulan mereka dapat berapa. Kemudian secara tidak langsung disinilah. Jadi sebelum kegiatan Jumat Sedekah, guru tuh sudah berpikir dulu di rumah, sudah mempersiapkan. Besok ini pelajaran matematika yang menarik untuk yang nyambung nih dengan kegiatan ini, itu apa. Nah jadi misalkan contohnya di kelas 6. Nah dari penjumlahan perekapan uang itu Pak, dibuat diagram batang per kelompok gitu. Jadi hasil Jumat Sedekah minggu ini, dalam bulan ini, bulan besok itu sudah, bulan kemarinnya tuh ada dibuat diagram batang. Nah itu untuk yang kelas tinggi. Kemudian untuk pemanfaatannya lagi Pak, misalkan sudah ditentukan minggu depan nih mau makan, kita makan bergizi soto. Nah dengan jumlah siswa 100, kita harus butuh dana, misalkan kita keluarkan dana misalkan 400.000. Nah 400.000 itu kira-kira cukup apa tidak? Nah disinilah anak-anak berpikir, 400.000 beli daging kira-kira berapa? Nah tetap dapat di bawah bimbingannya guru-gurunya tetap. Jadi dagingnya berapa untuk memenuhi siswa kita kan tuh 100 nih Pak. Nah jadi daging berupa berapa kilo? Misalkan kita butuh 3 kilo. Nah 1 kilo daging itu harganya berapa?
Nah, mereka sudah tahu misalkan harga di pasaran 36.000 atau 40.000. Nah, kalau 3 kilo berarti kita berapa? Dikalikan lah. Nah, secara tidak langsung mereka sudah belajar matematika nih, Pak. Nah, tetapi guru tidak menyebutkan bahwa itu sudah belajar matematika gitu. Jadi mereka secara tidak langsung di akhir pembelajaran, di akhir kegiatan itu, guru menyampaikan, anak-anak tahu nggak? Tadi itu sebenarnya kita belajar matematika. Oh iya Bu. Gitu. Jadi itu perkalian, penjumlahan. Jadi dibuat seperti soal cerita. Nah nantinya dari kegiatan yang hari Jumat itu Pak, itu masih ringan loh. Maksudnya masih ringan matematikanya. Di pembelajaran matematika sesuai jadwal, guru itu juga sudah mengintegrasikan lagi. Dibuat soal cerita. Misalkan Nana ingin membeli ikan ayam, butuh 3 kilo, kemudian ikan ayamnya dimakan sekian dikurangi. Nah, jadi mereka guru-guru tuh sudah di sana lebih kreatif, lebih berinovasi. Nah, mungkin itu keunggulan yang pertama. Kemudian keunggulan yang berikutnya adalah di hasil pemanfaatan uang sedekahnya nih Pak. Jadi itu yang saya lebih tekankan di sini adalah hasil dari uang sedekah itu kan dikembalikan lagi dengan kepada wali murid, siswa dan masyarakat yang ada di sekitar itu. Kemudian kolaborasi yang semakin bagus itu loh Pak, yang semakin kita rasakan sampai detik ini dari pengelolaan dari hasil uang sedekah itu. Kalau siswa berarti kan ada pencatatan ya Bu. Iya betul. Jadi yang mencatat siapa Bu? Apa Siswa. siswa sendiri? Jadi Siswa pembukuan juga ada pembukuannya, ada di siswa. Belajar Ya, pembukuan juga di sana. betul. Awalnya kan gini Pak, ketika awal keuangan kan masih sedikit, Ya. jadi memang waktu itu siswa yang megang. Kami ada beberapa satu bendahara siswa yang memegang hasil uang sedekah itu. Nah, satu sekolah. Kemudian, tetapi seiring berjalannya waktu uang kan semakin bertambah. Akhirnya ada masukan dari wali murid karena merasa takut uangnya hilang. Rasa tidak aman, mereka meminta bagaimana dari siswa itu ada satu guru yang memang bertanggung jawab untuk keuangan uang sedekah itu. Jadi akhirnya guru yang hanya memegangkan saja, tapi untuk pengalokasian mau dibuat apa itu tetap kepada siswa dan wali murid. Kalau berarti itu kan per kelas bisa beda-beda perolehannya. Beda-beda. Nah, itu ada apa istilahnya? Oh, yang kelas ini sekarang minggu ini bagus, itu ada apa? Ada istilahnya apa itu? Apa dapat reward lah gitu? Ada. Ketika bisa mempertahankan hasil uang sedekahnya itu 3 bulan berturut-turut, tidak turun, tetapi start atau bahkan meningkat, baru kami memberikan piala bergilir waktu itu, Pak. Hanya sebagai penyemangat saja gitu loh. Jadi piala itu hanya satu, memang cuman bergilir, betul, kelas, betul. Dan kami umumkan ketika upacara hari Senin. Nah, berikutnya Bu, inovasi ini kan sudah berjalan mulai kalau 2022 ya? 2022. Kan sudah 2 tahun. Nah, tentu Ibu pasti melihat ada apa ya, ketika awal memulai, tentu ada perubahan dan perkembangan. Nah, perubahan dan perkembangan yang Ibu rasakan terhadap pelaksanaan inovasi ini seperti apa? Bisa mungkin bagi guru sendiri, bagi siswa maupun bagi orang tua. Yang Ibu lihat, yang Ibu rasakan seperti apa? Kalau untuk dari awal sampai sekarang peningkatan itu pasti saya rasakan. Meskipun yang saya tidak butuh peningkatan yang rating langsung ke atas, nggak perlu. Yang penting paling tidak ada sedikit pergeseran peningkatan. Yang pertama untuk guru. Guru di sini lebih kreasi, lebih kreatif, lebih inovatif karena mereka menekankan memikirkan dalam pembelajaran itu tidak monoton yang dari awal itu. Jadi mereka sudah mulai banyak cara bagaimana sih misalkan dengan soal cerita atau sekarang apalagi sudah digitalisasi nih Pak atau dikembangkan dengan media-media dengan digitalisasi. Guru tuh lebih sekarang berlomba-lomba kalau saya lihat, berlomba-lomba untuk mengkreasikan bagaimana
guru melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk siswa sendiri, pendidikan karakter tujuan utama waktu itu saya membuat praktik baik. Jadi sudah ketika sebuah praktik baik atau kegiatan positif membudaya di sebuah sekolah itu kan menjadikan sebuah budaya positif kan Pak. Jadi tanpa mereka diingatkan, tanpa mereka disuruh, mereka sudah sadar kalau hari Jumat waktunya kita yuk berbagi. Nah, tetapi tetap Pak, ketika kami guru agama tuh memberikan edukasi. Jadi kalau mau berbagi itu sebenarnya tidak hanya di hari Jumat, boleh kapan saja. Nah, hanya saja kan ketika kami penekanannya kan di sini hanya di hari Jumat. Tapi mereka tuh sudah sadar rasa pedulinya. Ketika ada siswa sakit, mereka tuh tergerak sendiri. Jadi malah mereka yang mengingatkan kami guru-guru untuk misalkan si Tina Bu sakit, gimana Bu kalau kita jenguk? Paling tidak kan kita bersama-sama menjenguk, kita sedikit membawalah sesuatu. Paling tidak tuh mereka yang saya pernah muncul itu seperti ini Pak. Jadi ketika kita datang bareng-bareng nih Bu ke sana, itu mungkin menjadi pengobat bagi mereka. Itu sudah ada satu anak yang terbesit ke sana. Jadi sudah benar, sudah kepeduliannya tuh sudah ada. Kemudian sudah tidak ada lagi ketika mau belajar bersama, sudah kamu anu dusun Gundang, kamu sekolah Pujer Baru 3, ini Pujer Baru 2, itu sudah tidak ada lagi. Karena secara tidak langsung mereka kan sudah berbaur, mau belanja untuk memanfaatkan uang sedekah itu, mereka sudah berbaur bersama, belanjanya bareng-bareng. Jadi yang secara tidak langsung walaupun pelan tapi perubahan itu ada gitu. Betul. Kemudian sekali lagi menurut Ibu Iwi, terkait dengan mutu layanan pendidikan yang ada di SD yang Ibu pimpin sekarang ini, dengan adanya inovasi ini, Ibu, apakah ada secara garis besar itu ada menurut Ibu ini tetap ya sama aja gitu, atau ada peningkatan sebelum kalau dibandingkan dengan ketika awal Ibu datang? Alhamdulillah, kalau yang saya perhatikan dan yang saya rasakan ya Pak, selama saya bergabung kurang lebih 2 tahun, ada peningkatan. Meski yang seperti yang Pak Roni tadi kesampaikan, meskipun perubahan itu kan tidak harus langsung rating yang tinggi kan, tidak. Jadi kita perlahan-lahan tapi sudah lebih baik daripada waktu saya awal bergabung di Pujer Baru 2. Salah satu contohnya misalnya kalau sekarang mungkin guru Pak gurunya ada metode pembelajaran yang lebih interaktif atau gimana? Iya, jelas. Yang pertama kan tadi saya sudah sampaikan untuk gurunya mereka lebih kreatif. Mereka lebih memikirkan bagaimana pembelajaran terutama waktu itu memang pada matematika yang menjadi sebuah momok bagi anak-anak, kemudian yang beranggapan matematika itu susah, gurunya sudah lebih kreatif lagi menentukan metode pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian bagi siswanya sendiri kan kepeduliannya sudah ada nih Pak, jadi tidak memilih-milih teman juga, jadi sudah ada budaya positif yang terjadi di sekolah. Kemudian hal yang sangat membuat saya sangat bersyukur adalah kolaborasi. Kolaborasi yang mungkin kalau di tempat itu awal sebelum saya nih, kolaborasi dengan wali murid itu mungkin kurang, tetapi sekarang sudah kami sedikit-sedikit melibatkan mereka, dan alhamdulillah mereka mau menyempatkan diri untuk yaitu ketika pemberian makanan tambahan itu mereka mau mendampingi. Dan jadi kayak ada gap lagi memang masak bareng berkumpul. Iya, guru beneran. Ketika pembagian pun tuh menyenangkan, makannya bareng-bareng di halaman. Jadi itu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tapi momennya mungkin 1 bulan sekali. Iya, saat ini masih 1 bulan sekali. Jadi sudah ya itu berbaurnya itu ya. Iya. Orang tua ikut andil, siswanya bisa belajar secara interaktif, gurunya jadi kreatif. Iya. Nah, tentu Bu, inovasi ini berjalan sudah 2 tahun, pasti ada komitmen gitu, komitmen baik itu orang tua,
siswa maupun guru terhadap pelaksanaan inovasi ini. Nah, saya ingin tahu komitmen apa yang Ibu berikan ke eh, apa yang apa bukan yang diberikan, kadang apa yang bisa dicontoh itu, komitmen apa sehingga inovasi ini sampai sekarang itu masih berjalan. Karena kalau tidak ada komitmen, Bu, bisa jadi berapa minggu itu mungkin sudah tidak ada lagi yang mau sedekah atau gimana. Kalau untuk sepanjang jalan ini ya Pak ya, kalau komitmen itu kan kita ketika pemberian sedekah kan semua siswa sama guru, jadi tidak ada. Boleh. Iya, ini komitmennya tadi. Sedikit lagi sudah nyampe Pak. Tak lagi sudah setelah komitmen itu sudah konsisten ini Pak. Ternyata di balik layar mau jadi sih, ternyata ada yang tik. Enggak. Iya, enggak mungkin pas langsung. Oke, moga Bu, komitmen. Siapa bentar Mak? Untuk ngeblank saya wes. Komitmen. Komitmen dari kegiatan. Oh iya betul. Ibu, para sekolah, kemudian guru, siswa, dan orang tua. Kalau sampai berjalan kan ada komitmen. Nah, komitmennya seperti apa sehingga inovasi ini bisa berjalan sampai dengan sekarang? Kalau komitmen dari awal sampai sekarang kita ketika pasti ya Pak, namanya sebuah kegiatan pasti ada naik turun pasti. Nah, tetapi kita kembali lagi, tapi alhamdulillah sih sebenarnya kalau untuk siswa sendiri tidak ada yang gini. Jadi start kalau siswa, mungkin lebih kepada gurunya. Mungkin tapi bukan tidak semangat untuk melaksanakan bukan, tetapi mungkin karena kesibukan yang terkadang terabaikan bahwa kegiatan ini. Tapi untungnya kami sebagai guru, karena siswa itu sudah, mungkin siswa itu kalau sudah terbiasa tanpa disuruh tuh kayak memang sudah kewajiban kayak rutin. Justru mereka yang mulai mengingatkan kami. Atau bahkan ada salah satu guru yang mulai mengingatkan. Tapi kalau seadanya mungkin sudah agak down, mungkin saya hanya dengan, kalau saya sih dengan gurauan, ayo kita kembali dengan komitmen awal kita apa, tujuan kita utama kita apa, baru sudah semangat lagi. Jadi sebetulnya komitmen ini karena kebiasaan itulah itu berjalan seperti biasa gitu. Betul. Artinya ya artinya sudah membudaya. Iya, kayaknya kesadaran itu sudah mulai gitu. Tertanam sudah, betul. Jadi sudah sebagai kebutuhan ini. Artinya kalau tidak melakukan itu tidak enak. Betul. Gitu. Nah ini mungkin yang terakhir Bu. Terakhir kira-kira nih Bu Wiwin punya angan-angan apa lagi nih ke depan? Nah, kira-kira apa hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi kalau misalnya dari pengembangan dari inovasi ini loh, kira-kira apa yang Bu Wiwin inginkan? Kalau seandainya ada itu strateginya apa, kemudian apa akan ada program-program lanjutan dari inovasi ini? Sampahnya. Nah, dari itu dikumpulkan kan sebenarnya bisa. Dan kebetulan di warga di sekitar sana tuh ada juga yang pengepulnya seperti pengepul gitu. Nah, itu kan bisa berubah, bisa kita tukarkan untuk menjadi uang kan, bisa dijual. Jadi sudah ada pembicaraan ke arah sana ke depannya seperti apa untuk menambah dana itu tadi. Jadi biar banyak, bukan hanya kita minta kita bersedekah uang, tapi kita juga bersedekah pakai sampah. Hitung-hitung juga kan bisa mengurangi limbah yang ada di sekitar sekolah gitu. Kemudian ada kerjasama lagi nih dengan wali murid. Jadi kan ada beberapa wali murid yang jadi pengepul sampah memang waktu itu. Dari roksoan itu. Iya, ada beberapa sekolah memang sudah menerapkan itu, Bu. Jadi kalau Jumat itu kalau Jumat itu
tempat mengumpulkan sampah. Oh gitu. Jadi bawa botol, bawa apa itu, apapun, bahkan ada yang memang sengaja dari rumah itu bawa, Bu. Oh, gitu. Jadi ada juga yang pungut sampah di jalan. Nah, itu juga ada. Jadi kalau nemu botol, nemu apa, silahkan dibawa, ditaruh di sekolah. Ada beberapa sekolah yang juga sama hari Jumat juga. Nah, hasilnya juga untuk makan, untuk Iya. buat aneh. Kemudian untuk kira-kira untuk pembelajaran yang lain, kan tidak hanya matematika saja di sana. Kira-kira bisa diterapkan untuk pembelajaran yang lain apa nih? Kalau agama pasti. Ya. Kemudian paling tidak bahasa Indonesia, Pak. Apa? Kalau bahasa Indonesia gimana itu? Bisa buat cerita. Bisa Oh. buat puisi kan bisa. Jadi kebetulan memang waktu itu di lembaga saya ini beberapa kali juara puisi siswa saya, dan kebetulan kalau puisi saya pegang sendiri, saya melatih sendiri, dan ada bimbingan setiap hari Sabtu. Kami ada sebuah program di setiap hari Sabtu itu memilih bakat anak. Jadi anak yang suka puisi sudah dipilih-pilih dulu, dipilah-pilah. Nah, disitulah guru itu mulai, misalkan di kelas 5 ada beberapa anak yang suka puisi. Nah, sebenarnya bisa masuk di bahasa Indonesia mereka. Jadi disinilah penekanannya, guru semakin kreatif. Jadi guru sudah mulai mengintegrasikan nih, selain matematika, apa lagi pelajaran yang sekira-kiranya masuk dengan kegiatan ini. Disinilah mereka dituntut untuk berkreasi. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu pemirsa Ngopi Bos, ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso. Tidak terasa kita telah memasuki segmen akhir. Beberapa harapan, keinginan tadi telah disampaikan oleh Ibu Wiwin terkait dengan perkembangan inovasi ini, karena memang yang kita butuhkan adalah inovasi yang berkelanjutan, Bu. Jadi tidak berhenti, tidak stagnan pada kondisi sekarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Wiwin di acara kami. Semoga ke depan inovasi Menpanmusi bisa lebih berkembang dan semakin besar. Terima kasih kehadirannya Ibu Wiwin. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi sahabat pendengar Ngopi Bos. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Tetap bersama saya, Roni Setiaji, dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.